Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah share rutinitasku di awal bulan, yaitu berbelanja bulanan. Dan sekarang saya mau share lagi rutinitasku setelah berbelanja bulanan. Saya ngapain, yang tentunya saya bongkar barang belanjaan, kemudian saya susun kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini saya udah mulai nge-spill satu persatu barang belanjaan saya. Di antaranya ada minyak goreng, saus sambal, saus tomat, tepung instan, tepung bumbu instan, maksudnya gula pasir, ada permi instanan, ada beraneka macam susu mulai dari susu bubuk dan susu instan, teman-teman. Ini untuk Tisha ya, untuk bekal ke sekolah dan juga untuk diminum sebelum berangkat ke sekolah. Lalu kita beralih lagi ke kebutuhan persabunan dan lain-lain. Di sini ada tisu meja dan juga tisu roll. Lalu saya juga membeli sabun cuci pakaian, deterjen cair, teman-teman. Jadi semua barang yang saya beli ini itu adalah barang yang benar-benar saya butuhin dan saya gunakan setiap harinya. Kalaupun ada barang yang nggak kebeli, itu artinya masih ada sisaan stok dari bulan sebelumnya, seperti tepung terigu dan lain-lain. Nah, lanjut lagi, di sini juga saya membeli sabun cuci piring, ada cairan pembersih serbaguna, ada pelicin pakaian, shampoo, dan juga pasta gigi. Jadi inilah semua barang belanjaan saya untuk pemakaian bulan September 2023. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kan saya udah ngebongkar, ngespilin ke teman-teman satu persatu barang apa saja yang saya beli, dan sekarang waktunya buat saya susun-susunin barang-barang ini ke tempatnya atau ke storage-nya masing-masing agar memudahkan saya ngambil pada saat mau digunakan. Untuk pertisu-tisuan, pewangi ruangan, racun serangga, pokoknya semua saya simpan di kabinet kitchen set atas sebelah kanan itu, teman-teman. Dan ini saya susun persabunan, teman-teman. Jadi mulai dari sabun cuci pakaian, pembersih lantai, sabun mandi, pokoknya di sini menyatu dalam satu storage ini. Dan storage persabunan ini saya simpan di kabinet bagian atas sebelah kiri. Dan masih di kabinet kitchen set bagian atas, di sebelah tempat saya naruh persabunan, itu saya naruh bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur, teman-teman. Jadi misalnya penyedap rasa, garam, mayonnaise, terasi, pokoknya saya satukan dalam satu storage ini. Lalu untuk permi instanan juga saya satukan dalam satu storage, teman-teman, agar memudahkan saya, khususnya suamiku, ketika mau membuat mie instan itu nggak nanya-nanya saya lagi mie instan taruh mana, jadi dia langsung ngambil aja, teman-teman. Untuk susu instan kemasannya Tisha juga saya simpan dalam storage tersendiri agar memudahkan Tisha buat ngambilnya, dan Tisha juga udah hafal saya taruhnya di mana. Jadi Tisha nggak perlu nanya-nanya saya lagi, teman-teman, tinggal ngambil aja sesuai rasa yang dia inginkan. Susun-susunin barang-barang kayak gini ke tempatnya itu hal yang menyenangkan buat saya pribadi sih, teman-teman. Kalau kalian suka juga nggak sih? Karena dengan cara ini memudahkan kita buat ngambil barang tanpa mencari terlebih dahulu. Jadi tinggal comot aja, udah beres. Lagian saya tuh ngerasa stres sendiri gitu ya, teman-teman, setiap kali anak-anak ataupun suami nyari barang, kemudian harus teriak-teriak dulu manggil saya, nanya barang ini, barang itu simpan di mana. Ya kan jadi pusing sendiri, teman-teman. Apalagi di saat saya lagi ngerjain sesuatu, entah itu apa, kemudian didesak terus, ditanya-tanya terus, yang ada jadinya dongkol kan ya, teman-teman. Harusnya bisa sabar ngasih tahu, kalau satu kali nanya boleh lah ya, tapi kalau nyari barang berikutnya lagi, manggil lagi, nanya lagi, kan jadi gimana gitu ya, teman-teman. Apalagi basicnya saya ini kesabarannya hanya setipis tisu, itu pun tisunya dibagi dua, teman-teman. Bayangin deh gimana tipisnya kesabaranku. Dan selain kesabaranku yang tipis, daya ingatanku juga itu lemah banget, teman-teman. Dan barang yang paling sering penuh drama di rumahku itu adalah sisir rambut dan juga remote control, teman-teman. Makanya suamiku itu di kamar
Khusus untuk remote AC dia ikat pakai tali gitu, kemudian diikat di kusen jendela kamar teman-teman, agar kalau kita mau pakai nggak pusing-pusing lagi nyari. Kan kadang sering banget terselip, tercecer ini remote taruh mana, kadang tercecer di sela-sela kasur lah, kadang di kolong apalah, pokoknya sering banget hilang teman-teman. Jadi perkara remote control aja itu bisa menguras emosi loh teman-teman. Kalau udah pusing nyarinya, udah kepanasan juga kan ya, pengen nyalain AC lalu remote-nya nggak tahu di mana. Mungkin di antara kalian ada yang bilang kenapa nggak dicantolin aja ke stand-nya. Itu nggak ngaruh teman-teman, walaupun stand-nya tertempel nyata ya di tembok kamar, tetap aja setiap kali ngambil remote pasti nggak balik lagi tuh remote ke stand-nya teman-teman, karena begitu udah dinyalain, di on kan AC-nya, remote-nya langsung dihempaskan entah kemana. Dan kadang itu saya juga pelakunya loh teman-teman, saya nggak munafik, saya juga kadang ngelakuin hal tersebut, apalagi kalau anak-anak ya kan. Kalau teman-teman di rumah nih, barang apa sih yang biasanya jadi drama di rumah kalian teman-teman? Boleh ya sharing di kolom komentar biar kita saling tahu, buat seru-seruan aja sih teman-teman. Barang apa sih yang bisa bikin emosi kita terpancing karena nyari barang tersebut? Oke, lanjut teman-teman. Di sini setelah saya susun-susunin barang belanja bulanan, lanjut saya refill bumbu-bumbu dapur yang udah habis stoknya. Dan untuk gula pasir saya pisahin untuk yang dipakai buat minuman, juga yang dipakai buat masakan teman-teman. Jadi beda tempat ya, biar nggak saling bercampur aduk gitu teman-teman. Sambil saya refill bumbu-bumbu dapur ini, saya juga mau menyapa teman-teman semua yang udah pada setia tontonin setiap vlog saya. Mungkin di sini ada pendatang baru yang baru aja mampir di channel YouTube saya. Hai, siapapun kamu, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan kalau kalian baru di channel ini, sebaiknya bantu subscribe dulu channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. By the way, cuaca akhir-akhir ini ekstrim banget ya teman-teman. Gak jarang banyak banget orang yang jatuh sakit karena cuaca ini. Dan yang paling terdampak itu anak-anak sih kebanyakannya teman-teman. Kalau di tempatku cuacanya itu panas banget, ditambah angin kenceng. Jadi debu-debu itu udah gak usah ditanya lagi teman-teman. Pokoknya 3 kali sehari saya nyapu ngepel di rumah udah kayak orang minum obat aja. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Ada hujan kah atau kemarau juga seperti di sini? Dan di beberapa daerah pun saya lihat ada bangunan-bangunan sekolah, bangunan-bangunan lain yang rusak gara-gara diterpa angin kencang ya teman-teman. Ya semoga teman-teman kita yang mungkin lagi sedang mengalami musibah tersebut diberikan kekuatan ya teman-teman, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay safe ya teman-teman. Yang paling drama di rumahku saat ini air sih teman-teman. Di rumah kan saya pakai air pump dan kadang itu susah banget diprediksi kapan ngalirnya. Jadi hampir setiap malam saya ataupun suami itu begadang nunggu air ngalir. Biasanya kan jam-jam 10 udah ngalir. Tapi ini kadang ngalirnya deres itu jam-jam 2 pagi teman-teman. Jadi kadang mau nggak mau saya ataupun suami nungguin dulu. Make sure kalau toren udah keisi penuh baru boleh ditinggal tidur. Karena kalau nggak gitu ya udah nggak akan dapet air teman-teman. Kalau siang udah dipastikan air itu nggak ngalir sama sekali. Nggak sama seperti biasanya. Kalau di tempat kalian gimana nih teman-teman? Pasokan air bersih masih aman kan ya?
Sebenarnya di rumahku tuh ada sumur teman-teman, dan airnya itu lumayan banyak. Jadi kalau kita tarik pakai mesin deras banget keluarnya. Hanya saja kondisi airnya itu nggak memungkinkan untuk kita pakai sehari-hari teman-teman, karena airnya itu bau belerang gitu, dan kalau udah lama mengendap di wadah dan lantai-lantai kamar mandi pun itu jadi coklat, jadi berkarat gitu teman-teman. Rasanya effort banget sih kalau harus ngebersihin lantai kamar mandi pakai tenaga kuda setiap hari teman-teman, karena kalau nggak setiap hari pun dibersihin, disikat-sikatin tuh lantai, ubin-ubin dan dinding-dindingnya bakalan makin berkarat lagi, makin kotor lagi teman-teman, dan akhirnya keraknya akan permanen gitu, bahkan nantinya bakalan sulit buat dihilangkan. Jadi khusus air sumur itu saya hanya gunakan buat siram-siram tanaman, ataupun suamiku pakai buat cuci-cuci kendaraan. Itu aja sih. Kalau buat nyuci di mesin cuci, saya itu pakai di saat terpaksa aja teman-teman, karena takutnya mesin cuci bagian dalam-dalamnya itu bakalan karatan juga. Makanya setiap kali saya habis nyuci pakai air sumur, mesin cuci itu langsung saya bersihin dalam-dalamnya teman-teman. Pastikan gak ada sisa-sisa kerak air yang menempel. Bahkan mau dipakai mandi pun saya nggak suka ya teman-teman, kurang nyaman dengan baunya. Nah ini lanjut lagi teman-teman, tadi udah beres ya, udah kelar refill bumbu dapur. Sekarang kebetulan di rumah abis beli telur 1 papan gitu, dan sebelum saya simpan, saya itu tim nyuci telur teman-teman. Kalian tim nyuci atau enggak nih teman-teman? Karena ada beberapa pendapat juga kan ya melarang telur itu dicuci, karena katanya bakalan memudahkan bakteri tumbuh. Tapi saya tuh paling gak bisa lihat telur yang masih ada kotoran-kotoran ayamnya itu nempel. Kalaupun dilap-lapin aja rasanya gak puas. Gimana dong teman-teman? Lagian kalau di rumahku itu telur sepapan gini paling seminggu kurang udah habis juga teman-teman. Mau simpen di kulkas pun gak perlu ya, rasanya di suhu ruang aja, karena kan memang cepet banget habisnya. Gak awet telur di rumahku teman-teman. Jadi ya apa yang saya terapkan di rumahku itulah yang menurutku terbaik teman-teman. Kita kan masing-masing punya pemikiran ya untuk hal-hal yang terbaik buat diri kita dan keluarga kita sendiri. Jadi untuk hal-hal yang baik ataupun tidak baik, balik lagi ke personal masing-masing ya. Oke teman-teman, selesai sudah aktivitasku hari ini. Terima kasih banyak kalian udah nemenin, udah tonton videonya sampai akhir. Semoga kalian suka, and see you on my next video. Bye!